underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memastikan bahwa orang dengan gangguan jiwa bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ini kalau orang yang nggak sering baca koran, ya, atau nggak sering lihat sosmed itu bisa bingung dengan singkatan. Itu singkatan yang sekarang populer itu kan. ODGJ. ODGJ. Ya. Orang dengan gangguan jiwa. Betul. Sebetulnya ini kan kalau dari dulu tuh ya ngomongnya kan orang gila. Ya. Kita juga khawatir besok kalau misalnya ada yang setengah gila, terus singkatannya apa ya? Jadi susah. Ini Indonesia paling senang pakai singkatan-singkatannya. Dan kebetulan kemarin itu waktu debat calon presiden itu kan juga rame kan bicara soal singkatan ya. Ternyata ya yang pinter tuh yang mengeluarkan pertanyaan pakai singkatan, ya kan? Salahnya yang ditanyain kok nggak mau langsung tanya, itu kan ini apa gitu ya. Jadi kebetulan juga aneh juga nih, moderatornya juga bingung ya. Jadi memang taktik itu harus orang harus punya taktik agar supaya bisa memenangkan sebuah kontes ya. Oke. Nah sekarang ini kontes pemilu, kan? Ini juga KPU kemarin mengeluarkan statement, apakah sudah dalam bentuk SK atau tidak ya, bahwa untuk orang yang gila tadi itu itu dipastikan boleh mengikuti pemilihan umum ini. Nah, ini kan sekarang jadi aneh nih. Betul. Ya. Nah, sekarang sebetulnya kalau kita pakai pikiran yang waras, coba kita pikir ya. Orang gila itu sekarang kalau kita ngomongnya pakai ODGJ, itu seolah-olah kan itu orang normal, cuman dia mendapat istilah ODGJ tadi itu ya kan. Padahal kalau kita bicaranya bahwa itu orang gila, itu langsung persepsinya lain. Ya, coba orang ODGJ, orang bingung apa itu ya? Mungkin orang kurang gizi atau orang bagaimana ya? Oke, tapi kalau orang gila, udah pasti bahwa ini adalah orang gila. Betul. Ya, nah, sekarang kalau orang gila itu pikirannya waras tau enggak? Kan enggak waras kan? Iya betul. Nah ini coba, ini ada kejadian juga loh ya. Kalau orang enggak waras itu kan ya patut dikasihani kan. Pernah terjadi ada semacam kasus pembunuhan atau penganiayaan, ternyata yang melakukan itu adalah orang gila. Nah itu kalau di pengadilan, kalau ketahuan bahwa orang yang melakukan kejahatan atau pembunuhan tadi adalah orang gila, ya, kita kalau ngomong lagi ODGJ itu susah ya nanti. Ya, orang gila, maka oleh pengadilan itu diputus bebas. Dia tidak salah dalam hal kriminal tadi, tapi langsung diperintahkan masuk ke rumah sakit jiwa. Ya, di sana diterapi supaya sembuh. Ya, dan banyak orang yang gila yang masuk di rumah sakit jiwa itu ya sepanjang hidupnya dia di sana terus. Ya karena bisa sembuh umat begitu. Ya sekarang kalau orang gila, kita ngomong gila ya supaya jelas ya. Itu apa bisa mempunyai pemikiran yang benar untuk milih presiden? Untuk milih legislatif. Betul. Ya. Ini kan jadi pertanyaan kan? Ya memang ada pameo ya. Itu kalau zaman lagi edan ya kita harus jadi edan ya supaya bisa lah. Sekarang kan zaman kita ini kan bukan zaman edan. Betul. Ya, zaman waras kan? Masa orang yang kurang waras atau gila itu boleh milih calonnya, siapa yang jadi presidennya, siapa yang jadi wakil dianya di Senayan sana nanti, ya kan? Atau di DPRD setempat gitu. Ini gimana? Apakah pilihannya ini akan menjadi sah? Karena dia tidak tahu siapa yang bagaimana. Pikirannya orang gila itu kan nggak waras, ya. Jadi mestinya
Ya jangan ini menjadi tertawaan semua orang ya. Netizen sudah pada viral. Ini kok aneh gitu. Belum nanti kalau dari luar negeri ya, demokrasi ya demokrasi, tetapi jangan jadi demokrasi. Ya, ini orang kresi kok boleh milih. Itu bukan demokrasi kan. Ya, demokrasi yang salah lah. Ya. Nah, ini jadi repot. Ya, jadi mestinya KPU perlu sebelum mengeluarkan putusan itu dipikirkan masak-masak dulu. Ya, apakah ada yang dirugikan kalau orang gila itu tidak boleh milih? Ya, kan repot ini. Ya, betul. Ya, jadi mestinya hati-hati ya, karena semua itu sekarang netizen tuh sudah pinter ya, sudah pada kritis. Jadi aturan yang seperti ini mestinya harus dipikir masak-masak. Ya, jangan sampai sembrono ya mengeluarkan putusan seperti ini yang bisa menjadi bahan tertawaan dari semua masyarakat. Nah, ini ada anekdot juga ya. Orang waras saja bingung milihnya, apalagi kalau orang gila. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.